Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan trik kamera terbaik pada Samsung Galaxy S25 Anda. Jadi mari kita buka kamera dan mulai dengan foto bergerak. Jadi ada pilihan untuk mengambil foto bergerak. Ikon ini ada di bagian atas yang ada ikon putar. Jadi Anda dapat mengekliknya untuk mematikannya atau menghidupkannya. Mari kita nyalakan dan ambil foto, lalu saya akan menjelaskan fungsinya. Seperti yang mungkin Anda perhatikan, saya menggerakkan ponsel saat mengambil foto karena setelah mengambil foto, ponsel juga merekam video dalam waktu singkat sehingga Anda mendapatkan foto bergerak. Sekarang, mari kita buka foto itu. Dan ketika Anda mengklik lihat foto bergerak, Anda bisa langsung melihatnya sehingga Anda dapat menangkap momen Anda, lalu kembali ke momen itu dan menghidupinya kembali dengan lebih penuh. Juga saat Anda melihat foto bergerak, Anda bisa tekan dan tahan untuk melihat sesuatu dalam gerakan lambat, seperti ini. Jadi itu benar-benar keren. Anda juga bisa klik di sini untuk menyimpan klip slow-mo, jadi sekarang klipnya akan dalam gerakan lambat. Anda juga bisa klik di sini untuk mengubah foto bergerak menjadi bumerang gerakan lambat atau menonaktifkan foto bergerak. Sekarang mari kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu perintah suara. Jadi saya akan kembali ke kamera, lalu klik di sini, kemudian kita masuk ke pengaturan. Sekarang saya akan masuk ke metode pemotretan, dan di sini saya akan mengaktifkan kedua opsi, yaitu perintah suara dan tunjukkan telapak tangan. Pertama, saya akan mencoba. Mari kita lihat perintah suaranya. Jadi di sini ada 4 perintah untuk mengambil foto dan 1 untuk video. Sekarang misalnya ketika saya mengatakan smile, maka kamera akan mengambil foto. Jadi saya juga bisa mengatakan keju, dan itu juga mengambil foto. Dan saya bisa berkata tembak, menembak. Dan itu juga mengambilnya. Dan saya juga bisa mengatakan rekam video. Merekam video. Oke, saya rasa saya perlu berada dalam mode video. Dan sekarang mari kita coba merekam video. Dan Anda dapat melihatnya, merekamnya. Jadi itu cukup hebat. Mari kita beralih ke hal berikutnya yang juga telah saya aktifkan, yaitu bidikan telapak tangan. Jadi saat dalam mode selfie, baik dalam video maupun foto, Anda tinggal menunjukkan telapak tangan ke Tetsu untuk memulai hitung mundur dari 3 dan mengambil foto. Jadi itu juga cukup bagus. Mari kita coba. Dan sekarang saya mengambil fotonya seperti yang Anda lihat dengan telapak tangan saya. Sekarang mari kita lanjut ke hal berikutnya, yaitu pelacakan autofocus. Jadi mari kita klik 4 titik di sini lagi, lalu masuk ke pengaturan, dan sekarang sebelum itu, saya akan membalik kamera saya ke kamera belakang karena fitur ini hanya berfungsi di kamera belakang. Dan sekarang aktifkan pelacakan autofocus. Jadi fitur ini cukup bagus dalam melacak objek yang bergerak dan menjaga kamera tetap fokus pada objek yang dipilih. Fitur ini benar-benar bekerja dengan sangat baik, dan saya akan merekam video untuk menunjukkan hal itu kepada Anda. Jadi mari kita mulai merekam videonya. Saya akan segera menunjukkan videonya kepada Anda, jadi ayo kita lakukan. Dan sekarang Anda bisa melihat bagaimana kamera tetap menjaga fokus sepanjang waktu, sedangkan tanpa mode ini, fokus akan cepat hilang ketika objek bergerak, mendekat atau menjauh dari kamera. Sekarang mari kita ke bagian filter, yang juga merupakan opsi yang bagus. Jadi cukup klik pada lingkaran-lingkaran di sini. Dan ini adalah filter-filter. Anda bisa memilih berbagai filter seperti Breeze, Pulse, Crystal, Ash Shiver, atau apapun. Anda juga bisa klik di sini untuk mengunduh lebih banyak, dan Anda bisa mengambil foto dengan filter ini. Anda juga bisa menekan lihat asli untuk melihat apa perbedaannya, dan Anda bisa melihat perbedaannya cukup besar. Sekarang saya akan mengambil foto dengan filter ini aktif.
Dan sekarang mari kita lihat juga bahwa ada tombol plus, dan di sini Anda dapat memilih foto yang ingin Anda buat filternya berdasarkan gambar tertentu. Jadi saya akan memilih foto ini. Sekarang mari kita lihat. Kurasa aku tidak menciptakannya secara tidak sengaja, jadi mari kita coba lagi. Anda bisa dapat melihat bagaimana perubahannya sedikit karena fotonya cukup terang dan tidak memiliki banyak warna berbeda, tetapi saat saya membuatnya, saya dapat melihat aslinya. Jadi ada sedikit perbedaan. Ya, memang ada perbedaannya, jadi sekarang mari kita klik selesai. Anda juga bisa mengganti nama filter tersebut, dan sekarang Anda juga bisa langsung mengambil foto. Hasilnya terlihat sangat cerah seperti yang Anda lihat di sini, dan yang sebelumnya diambil warnanya lebih kuat. Sekarang mari kita lanjut ke fitur terakhir, yaitu perubahan wajah. Jadi Anda bisa mengalihkan kamera ke kamera depan. Anda juga dapat menggunakannya pada kamera belakang. Dan pergi ke pilihan wajah. Kemudian di sini, Anda dapat mengaktifkan opsi itu, dan Anda dapat menghaluskan wajah Anda. Anda juga dapat mengubah warna wajah Anda untuk membuatnya sedikit lebih gelap atau lebih terang. Anda juga dapat mengubah garis rahang, sehingga Anda dapat menipiskannya, atau Anda dapat membuat mata Anda lebih besar. Jadi ketika sudah 0, itu wajar saja, lalu Anda bisa membuatnya sedikit lebih besar. Dan itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan juga subscribe ke saluran kami. Sampai jumpa lagi di lain waktu.